Syarat menjadi penulis itu 3 dan 3-nya sama, ya. Sekarang profesi yang paling dibutuhkan, ya, profesi yang paling dibutuhkan. Anda boleh kuliah di filsafat, boleh kuliah di sosiologi, boleh kuliah di manapun, tapi sepanjang kita memiliki skill, untuk apa kita banyak belajar, ya, banyak membaca, tapi nggak ada sesuatu yang menjadi kebanggaan kita, ya. Jadi orang menulis itu basisnya pasti pernah membaca, ya. Kalau tidak membaca, apa yang kita mau tulis, ya? Ini apakah itu membaca alam misalnya, apakah membaca buku, membaca situasi sosial, nah itu sama. Jadi basisnya harus membaca. Saya punya satu slide penting bahwa rupanya ini salah satu cendekiawan Muslim, itu Kunto Wijoyo, ya. Beliau itu cendekiawan Muslim di Indonesia, itu pernah mengatakan bahwa syarat menjadi penulis itu 3 dan 3-nya sama, ya. Menulis. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Kalau mau menjadi penulis, apakah mau menjadi penulis karya ilmiah, ataukah mau menulis karya fiksi, karya non fiksi, karya ilmiah, ya, harus kita gerak, menggerakkan fisik, menggerakkan waktu, menyediakan waktu, menyediakan pikiran untuk. Jadi kalau tidak ada seseorang menjadi penulis itu yang tidak membaca, tidak bergerak, tidak bersosialisasi, ya, tidak melakukan interaksi dan tidak berdiskusi, nggak ada. Penulis di kamar terus baca nggak mungkin juga. Pasti dia akumulasi dari diskusi, akumulasi dari melawan beride, akumulasi dari membaca, akumulasi dari observasi, ya. Jadi intinya kalau mau menjadi penulis harus menulis. Nah, lalu seperti disampaikan Mas Sulaiman tadi, kita selalu begitu mau menulis, yang kita pikirkan adalah nggak bisa, nggak cocok kalimatnya, bahasanya ini terlalu apa begitu. Jadi baru jalan 2 baris, kita hapus. Jalan 1 paragraf, kita del semua. Ya, itu pengalaman kita. Pak Sulaiman sejak SMA, sejak mahasiswa mulai menulis, ya. Kami juga begitu juga. Artinya kalau mau menjadi menulis, tidak ada orang-orang yang hari ini adik-adik lihat itu yang menjadi penulis. Misalnya di sini ada Pak Firdaus, ada Pak Syarifuddin, ada Pak Sehat, ada Pak Muhammad, yang betul-betul memiliki karya dalam menulis. Itu tidak ada background menulis. Pasti mereka itu melewati proses, ya, melewati proses. Pak Syafruddin, kalau puisi siapa yang mau lawan? Menulis puisi, membaca puisi siapa yang mau lawan di sini? Tapi butuh proses beliau, ya. Artinya itu nggak mungkin adik-adik menjadi penulis kalau kita tidak menulis, ya. Kalau mau selesai menyelesaikan skripsi, menulis skripsi 1 bulan, 3 bulan, selesai, habis itu. Jadi sekarang profesi yang paling dibutuhkan, ya, profesi yang paling dibutuhkan. Anda boleh kuliah di filsafat, boleh kuliah di sosiologi, boleh kuliah di manapun, tapi sepanjang kita memiliki skill menulis, sepanjang itu pula kita akan eksis dalam profesi apapun yang akan kita tekuni, ya. Sepanjang profesi apapun, ya. Kita misalnya mau jadi dosen, ya, kita punya kemampuan tinggi jadi dosen, tapi kita lemah dari misal menulis, bahaya juga. Siapa Muhammad, bahaya juga. Makanya sekarang dituntut kita untuk menulis. Jadi guru misalnya sekarang, jadi guru misalnya juga harus mampu menulis, ya. Jadi karyawan misalnya, karyawan bank misalnya, juga harus mampu menulis. Menulis laporan. Ada 5 karyawan bank, lalu ada 1 yang menulis laporannya terstruktur, sistematis, pasti dia akan menjadi prioritas untuk karirnya lebih cemerlang. Jadi itu tetap
Apakah Anda mau jadi pekerja NGO, apakah Anda mau jadi guru, apakah jadi kuaket, apakah jadi filosof, tetap menulis jadi kunci. Ya. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa menulis. Yang ada alasan adalah kita nggak menyediakan waktu untuk tidak menulis. Nah, ini misalnya, ini karya-karya beberapa anak UIN, ya, yang dari Unsyah dan beberapa yang lain, itu mendirikan sebuah channel YouTube. Tujuannya untuk apa? Untuk berkarya, ya, untuk berkarya. Dan ini terbuka untuk siapa saja. Anda misalnya punya gagasan, punya ide, silahkan berkunjung ke sana. Silahkan berinteraksi. Mahasiswa FISIP kemarin hadir. Mereka berdiskusi soal pemilu. Kita misalnya mahasiswa akidah filsafat, silahkan hadir. 2-3 orang diskusi di situ. Punya pikiran, punya ide, diskusi. Supaya ini bagian daripada untuk melatih. Melatih public speaking, melatih beride, melatih berdebat. Ya. Nggak ada waktu lagi untuk bangun tidur jam 10 siang. Ya, digilas kita. Ya. Siapa yang tidak ada karya hari ini, itu akan digilas oleh zaman. Ya. Laminate telat, bus sudah berangkat sekarang. Ya. Jadi betul-betul perlu karya. Jadi kita punya karya untuk memastikan itu. Nah, ini punya web. Web ini web gratis. Ini web edukasi juga. Jadi kalau ada mahasiswa mau menjadikan ini sebagai ruang belajar, silahkan. Kami tunggu. Mahasiswa, beberapa dari mahasiswa sosiologi agama, mahasiswa FISIP, Unsyah, itu ikut berkontribusi. Apakah nanti ketika kami capek menulis lalu nggak dimuat? Nggak ada. Karena kami, Pak Sulaiman, berangkat dari tulisan yang paling jelek juga. Ya, tapi apa? Ada apresiasi. Ya, kita nanti edit lalu dimuat, ada kebanggaan. Berangkat dari kebanggaan itu, kita jadi percaya diri. Kan menjadi penulis itu kan dari persoalannya tidak ada kepercayaan. Ya. Oh nya berutak tulisan lo, jelek kali tulisan saya ini. Oh kalimatnya ini nggak pas nih. Jadi setengah jam kita duduk, 1 paragraf pun belum siap. Ya. Jadi ini penting adik-adik, silahkan berkontribusi di sini. Ini bisa untuk media pembelajaran, ya, media pembelajaran untuk adik-adik supaya bekerja. Jadi karya itu ada banyak ya, bisa dengan video sekarang, bisa dengan buku, bisa dengan jurnal. Nah, ini adik-adik, ini beberapa media yang memudahkan adik-adik jadi penulis sebenarnya. Positifnya. Negatifnya, ini media yang mengakibatkan kita malas menulis. Ya, kalau urusan tanya jawab, kita punya Chat GPT. Sudah ada yang pakai? Sudah ada yang pakai? Jadi dosen mengajar di depan, kalian buka terus GPT. Sudah ada pertanyaan, sudah ada jawabannya lengkap. Minimal 3 paragraf. Jadi dosen pun nggak boleh sembarang. Ya? Anda boleh tanya apapun, kecuali yang sifatnya rasis, yang sifatnya tokoh, dan gerakan-gerakan lain. Tapi kalau untuk pengetahuan, misalnya aliran filsafat dalam sekte apa misalnya, keluar dia. Ya, ini untuk memudahkan kita. Tapi jangan jadikan itu sebagai 100% rujukan. Tapi 30% itu sudah bisa kita percaya sebagai ruang untuk merubah cara pandang saja. Jadi salah satu sumber kita mencari ide. Jadi Anda kalau mencari ide sekarang boleh di sini. Kalau untuk tanya jawab. Sekarang kalau untuk coding banyak juga. Kalau untuk riset baru. Ya. Jadi sekarang punya e-book, punya aplikasi Tollbook. Jadi mudah sekali. Dan itu basisnya adalah Play Store.
Basisnya Play Store. Ya, jadi kita ini berdosa kalau kita nggak bisa menulis. Karena orang kafir itu, orang kafir itu sudah menyediakan media untuk kita pandai menulis. Berdosa nggak kira-kira? Berdosa kita, apalagi kalau skripsi saja hampir 4 tahun, 2 tahun baru selesai. Sekarang dengan kemajuan teknologi, skripsi itu 6 bulan selesai itu. Gimana Pak? 6 minggu ya? Karena punya media. Anda susah, ada media tak jawab. Anda misalnya cari buku susah, e-book, bertuh barang. Cendekia. Banyak sekali. Jadi memang kita sekarang jangan hanya asik ini untuk main game, chatting, Facebook, WA, apa kena. Ya. Jadi coba sekarang. Kemudian, ini aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita menulis. Ya, ada Go Cherly. Dan presentasi pun, bagaimana presentasi yang bagus, template-nya itu ada Canva, ada yang banyak lain. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak tampil keren. Karena medianya ada. Jadi kita menjadi bagian, karena ini betul nih. Ini pada masa Bang Sulaiman, pada masa Pak Muhammad, ya. Itu kalau untuk menulis kan perlu bacaan, perlu ide. Perginya ke pustaka. Ya. Karena buku belum mengembalikan, nggak bisa pinjam juga. Baca, nulis di folio. Ya Bu ya. Nah, Ibu saya seperti mengalami. Ya, baca. Siapa Kunto Wijoyo, Nurkholis Majid baca. Ya, sekarang kan nggak ada urusan dengan itu. Kita bisa tanya dengan ChatGPT. Siapa Muklisuddin? Keluar dia. Siapa Dr. Sulaiman Ripa? Keluar dia. Ya. Jadi betul-betul media untuk kita menjadi penulis itu ada. Tinggal sekarang, misalnya bagaimana metodologi penulisan histografi misalnya. Bagaimana penulisan biografi filsafat misalnya. Keluar. Tapi jangan jadikan itu sebagai rujukan 100%. Jadikan itu sebagai cikal bakal ide kita. Ya, mungkin 30% sudah bisa kita percaya itu. Berikutnya kita cari buku. Ya Pak Sulaiman ya? Berikutnya kita cari referensi lain. Tapi sudah membantu kita, sudah betul-betul membantu kita untuk berkarya. Nah, misalnya ini orang, ya, ini orang konvensional, nggak pakai alat-alat yang kita bilang tadi, tapi sudah melahirkan buku 200 berapa nih? 202 buku. Ini konvensional, nggak pakai alat, manual. Saya konvensional, Pak Sulaiman konvensional, Pak Muhammad konvensional. Sekarang dengan ada teknologi yang kita sampaikan tadi, situ dan nasabah buku kan berdosa. Berdosa kita Bu ya. Jadi Anda ini termasuk nanti menjadi kelompok-kelompok orang-orang yang berdosa kalau tidak berkarya. Ya, berdosa kita. Sudah ada fasilitas, sudah ada kemudahan, sudah ada akses. Ya, enggak kita gerakkan apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi. Kepala kita ini dengan kecerdasan kita, dengan minuman kita yang enak-enak dan makanan kita yang gizinya cukup-cukup, enggak kita gerakkan untuk berkarya, untuk menulis. Skripsi bisa baru selesai 2 tahun, berdosa. Jadi siapa yang skripsi selesai 2 tahun ikut berdosa dengan kemajuan saat ini. Ya. Jadi itu Bapak. Jadi betul-betul. Nah, ini hanya brainstorming ya, brainstorming bahwa kalau kita bicara kesusahan menulis tadi Pak Sulaiman sudah menceritakan banyak. Ya, diawali oleh tidak ada inspirasi. Ya, sampai dengan jarang masuk tidak suka berdiskusi, ya. Tidak tahu harus menulis apa, idenya banyak sekali. Ya, sampai idenya banyak sekali, satu paragraf pun enggak terselesaikan, tertulis. Nah, ini persoalan-persoalan mitos. Ya. Jadi kalau adik-adik mau menjadi menulis, misal menulis skripsi atau menulis apapun, tulis saja dulu.
Ya, tulis saja dulu. Tulis narasi. Yang penting dalam dunia penulisan, ya, dalam dunia karya ilmiah, itu yang menjadi yang sangat diharamkan itu adalah plagiat. Sekali Anda plagiat, dengan kemajuan teknologi sekarang, Anda akan direkam oleh mesin bahwa Anda plagiator. Kalau untuk makalah, misalnya karena besok presentasi, hari ini belum siap makalah, oke lah. Ya, ini besok presentasi ini. Ya, besok presentasi, hari ini belum siap makalah kita. Dosen Pak Syarif udah besok bahaya nih kalau kita nggak masuk. Oke, masih bisa ditolerir. Tapi kalau makalah itu masuk ke jurnal, masuk ke buku, mengatasnamakan Anda, sedangkan itu milik karya orang lain, Anda akan dicap oleh mesin pencari itu sebagai plagiator, dan susah sekali. Ya. Makanya dalam penulisan yang paling penting adalah rujukan. Jadi kalau rujukan satu paragraf kita rujuk, dua paragraf dua rujukan. Kalau semuanya punya orang kita rujuk dan mengatasnamakan punya kita lagi, kan lebih bahaya. Ya. Jadi ini barangkali yang penting bahwa sekarang bergerak saja dulu, bergerak dan hindari plagiat, hindari menulis punya orang, mengutip punya orang total. Tapi kalau mengambil idenya kan nggak masalah. Ya, menulis punya orang tapi lalu membuat footnote-nya kan nggak masalah. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi sekarang perkembangan teknologi sudah sangat mudah, media menulis sudah sangat mudah. Ya, kemudian ininya juga sudah sangat akses kita untuk mencari bahan juga sudah sangat mudah. Tinggal sekarang kita gerakkan, tapi gerakkan dengan etika tadi. Etika penulisan karya ilmiah. Satu, secara umum bahwa nggak boleh copy paste. Nah, copy paste. Oke. Ini saya lewatkan saja. Ini nggak nampak ya. Nah, ini format sebenarnya ya. Format. Sebenarnya kalau kita mau membedakan artikel ilmiah dan artikel populer, itu secara umum, secara spesifik berbeda. Tapi secara umum punya kedekatan. Dia kalau mau menulis secara umum, ya, baik itu artikel umum, ada judul, ada pendahuluan atau pengantar, ada pembahasan, ada penutup. 3 aja. Ya. Artikel, misalnya Anda baca artikel Serambi, baca artikel Kompas, itu juga dia jadi dari umum, kemudian dibahas, kemudian diambil kesimpulan. Tapi namanya tidak ada, misalnya di artikel pembahasan. 1, nggak ada, narasi saja. Tapi begitu kita masuk ke artikel ilmiah, kita harus mengikuti kaidah ilmiah. Ya, ada pendahuluan, ada pembahasan. Pembahasan itu misalnya ada berapa? Ada 2 kita bahas. Oh, kita mau bahas 3 kita bahas, dan 3 kita sampaikan tadi di pendahuluan. Jadi sistematis. Ya, itu saja yang apa? Dia kalau karya ilmiah terikat dengan format, terikat dengan etika, terikat dengan dengan sistematis. Ya. Jadi ini nanti bisa dibagi saja. Jadi masalah kita kan di sini sebenarnya ya. Jadi adik-adik, kalau untuk menulis sumber ide itu tidak satu, tidak tunggal. Sumber ide itu boleh dari laporan bacaan, ya kan? Jadi sumber ide itu tidak mesti harus buku. ChatGPT tadi itu sumber ide, ya kan? Nggak mungkin kita mau nulis, misalnya saya orang pendidikan, nulisnya politik misalnya, kan jauh sekali. Tapi dengan perkembangan teknologi kan nggak salah saya chat di GPT-nya teori konflik misalnya, keluar dia teori konflik bla 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 bla, disebutkan ada 5 misalnya, kan kita baca, ya kan, kita baca, itu jadi sumber ide.
Kalau kita rujuk kan nggak boleh rujuk, kita rujuk cari buku nanti. Ya, jadi betul-betul sekarang ini ya. Nah, diskusi seperti ini, seminar, tanya jawab, ini sumber ide untuk kita menulis. Jadi kalau jadi penulis nggak boleh sunyi dia, nggak boleh sendiri. Tapi kalau untuk jadi penulis yang sudah profesional butuh kesendirian. Karena itu juga kontemplasi, itu sudah tingkat filosof ya. Tapi kalau kita ini masih mahasiswa, butuh hal-hal seperti ini. Ini energi ini. Dan ini gizi bagi kita. Ya, gizi bagi kita. Jadi hal diskusi seperti ini boleh, kemudian berbagi pengalaman. Ya. Nanti kita tanyakan sama Pak Sulaiman. Kok bisa dengan usia 47 tahun bisa menulis buku 220 judul? Kapan istirahat? Kapan mengajar? Ya kan? Kapan ngopi? Tiap hari juga ngopi saya lihat. Ya Bu ya? Kok bisa? Ini ide. Ini betul-betul sumber ide untuk berbagi pengalaman. Ya, pengalaman itu kan bisa dari pengalaman kita, bisa dari pengalaman kawan kita, dari guru kita. Jadi silakan, biasakan harus sering bertanya ya, sering bertanya dan sering berbagi. Jadi banyak sekali ini semua sumber ini ya. Jadi alur pikir menyusun sebuah karya. Tapi saya memberi disclaimer. Ini untuk betul-betul sudah profesional ya. Untuk penulis profesional, untuk penulis karya ilmiah yang real ya. Tapi hal yang paling sederhana yang mesti kita lakukan untuk kita mahasiswa adalah paragraf kita berbanyak dulu. Ya. Dan kita coba Anda itu harus biasakan seperti kita ngomong juga. Tentu kalimat di paragraf awal dengan kalimat paragraf berikutnya biasakan harus ada keterhubungan. Ya. Jangan di paragraf A kita bicara A, di paragraf B kita bicara that. Atau kita bicara C misalnya, kan udah lewat B-nya. Dan itu kalau kita nulis sendiri, mengarang segala macam, ada masalah. Rujukan bisa nanti disusul. Tapi kalau untuk karya ilmiah, itu tetap dilatar belakangi oleh latar belakang, kita identifikasi masalah. Kalau untuk skripsi, kemudian kita buat batasan-batasan, kan harus ada. Dan skripsi selalu ada. Kalau kita kajian misalnya pemikiran Al-Farabi, ya kita harus batasi juga pikiran Al-Farabi dalam bidang apa saja, ya. Jadi supaya ada batasannya. Baru kemudian kita munculkan masalah, tujuan dan manfaat itu pasti. Biasanya memang sudah ada format, apalagi skripsi. Jadi saya mengajak, ya akhir kata saya mengajak untuk adik-adik mahasiswa di ruang ini menulis, karena menulis itu membuat kita bisa eksis. Kami, Pak Sulaiman ini orang-orang dari kampung sebenarnya. Bahasa Indonesia aja pas-pasan. Jadi kemanapun pergi saya nampak ini orang Aceh, bahasa Indonesia Aceh. Tapi kenapa bisa bertahan di Banda Aceh? Karena menulis. Kalau saya menulisnya mulai dari kolom komentar pembaca di Serambi. Kalau Pak Sulaiman levelnya lebih tinggi, level kolom opini artikel. Kalau saya dari komentar pembaca, Pak Salan juga. Jadi sekarang siapapun, profesi apapun, dengan latar belakang akademik apapun, sepanjang kita tidak menulis, sepanjang itu pula kita akan tergeser, dan sampai dengan pulang kampung. Tapi kalau sudah ke Banda Aceh ada niat pulang kampung kan rendah sekali. Harus bertahan di Banda Aceh. Salah satu media kita untuk bisa bertahan adalah dengan cara menulis dengan artikel kita, dengan tulisan kita, dengan karya kita. Itu adalah sebagai media artikulasi kita, media orang tahu siapa kita. Untuk apa pandai setinggi langit? Sepanjang dia tidak menulis, dia akan ditenggelamkan oleh sejarah. Itu kata Pramudia Anantatur.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.